tidak banyak orang tua yang masih mau mengizinkan anaknya untuk berkecimpung di bidang seni. Anak nek iso SMK, setelah SMK biar bisa langsung bekerja kan gitu. Bapak saya juga gitu, dulu maunya saya masuk SMEA. Ya itulah, seni memang penuh jebakan. Halo, salam jumpa, salam budaya. Jumpa lagi dengan Berita Teater. Iya. Masih di Omah Petruk ya. Kalau kemarin beberapa episode yang lalu kami ngobrol dengan mas para komikus ya. Mas komikus, ada Mas Danang. Mas Danang, Mas Tera dan juga Mas siapa kemarin Sandi. ya? Mas Sandi. Mas Sandi udah pulang. Mas Iwang ya. Mas Iwang. Nah, kali ini kita kembali lagi kepada makom kita, yaitu dengan Teatrawati. Enggak ada ya Teatrawati, enggak ada ya Pak. Itu bikin-bikin Markom. Yaitu seorang aktor yang juga bekerja di balik layar, khususnya di bidang logistik dan apa Pak? Keuangan. Ya. Keuangan. Mbak Jamiatut Tarwiyah alias Mbak Atut. Sumpah dolope oke. Kudu Mbak, Berita Teater iki kudu enek buzzeri. Wes. Oke. Sehat Mbak Atut? Alhamdulillah sehat, Mas Dino. Alhamdulillah ya, Mbak Atut ini dan saya saling mendampingi ya di event di Omah Petruk ini. Ya sudah, tidak perlu dijelaskan eventnya apa ya. Itu event yang berbeda, sponsornya beda juga. Oke, Mbak Atut, dapat titipan ini dari Mas Andri. Wah. Oh iya, mana Mas? nanti bentuknya kripto. Ngeri ya. Ya, nah Mbak Atut ini kan dulu jebolan teater juga ya Mas ya? Mas, ya Allah, kulino ngadepi Mas. Nah ini juga menarik. Mbak Atut juga kemarin adalah salah satu yang diusulkan karena kok selama ini kok Mas terus ya? Kok nggak ada aktor cewek? Padahal kan aktor di Jogja juga ting tracek banyak sekali. Salah satunya juga Mbak Atut ini. Nah, aku ngomong apa kok tadi sampai sini ya? Ngomong apa sih aku tadi? Jebolan. Nah, Mbak ini salah satu lulusan jurusan teater ya. Nah, jenengan ini juga menarik. Mungkin di Indonesia sendiri ya tidak hanya cewek, sebenarnya cowok juga sebenarnya tidak banyak orang tua yang masih mau mengizinkan anaknya untuk berkecimpung di bidang seni. Nah, jenengan sendiri gimana Mbak dulu? Kembali ke masa lalu tadi. Kembali masa lalu dong. Wah. Terus gimana bisa bertahan sampai sekarang? Nah. Dulu kebetulan orang tua saya itu membebaskan anaknya. Satu-satunya yang saya tidak diperbolehkan cuman pergi ke Karimun Jawa. Pokoknya yang berbau-bau air tuh agak-agak nggak boleh. Kenapa? Ada hubungannya sama weton atau gimana? Oh enggak, karena memang dulu banyak kecelakaan laut kan di Jepara itu. Iya. Oh iya, benar. Oh iya, jenengan asli Jepara nggih? Iya. Oh, tapi dulu ada apa di Karimun? Jenengan ada cita-cita pengen bekerja di sana atau? Enggak, kan pengen dulu kan sering naik gunung, terus SMA teater sama teman-teman, terus kadang kan ada teman dari Karimun ngajak mampir neng omahe dia buat main ke rumahku gitu. Saya sendiri jadi nggak berani naik kapal. Oke. Tapi pernah ke Karimun jenengan? Belum. Belum. Wah, ini menarik nih sebagai seorang warga. Karimun itu masih bagian Jepara atau Mbak? Iya. Lah ini. Tapi nggak apa-apa. Tidak, saya sendiri orang Malang tidak pernah ke Semeru loh, Mbak. Itu cuman di film-film aja. Sama pecinta gunung tentunya ya. Nah, terus kok berarti orang tua jenengan mengizinkan untuk berkecimpung di teater atau sebelumnya ada pergulatan sampai? Enggak ada. Ya dibebaskan, mau naik gunung monggo silahkan. Mau ikut. Kalau dulu teater kan masih ekstrakurikuler ya. Kalau di SMA ya ikut ekstrakurikuler itu. Nah, terus kok ketika melanjutkan kuliah itu kan pastinya punya beban yang berbeda. Oh iya, kalau orang tua kan mesti pengennya anak SMA rampung buat gawe kan mesti gitu. Betul. Iya. Terus saya nggak mau. Loh kalau dulu kan sampai sekarang pun gitu ya, anak iso SMK, setelah SMK biar bisa langsung bekerja kan gitu. Bapak saya juga gitu, dulu maunya saya masuk SMEA. Gitu. Namanya udah SMEA ya? SMEA ya, dulu SMEA. Lawas STM banget ya? STM sama SMEA tuh mana ya?
Sama ya? Semea, lebih tua Semea. Oh ya. Ya, Semea, setelah lulus Semea, terus nanti kerja gitu. Maunya kan begitu. Ya, Tapi ya. saya kan nggak mau. Oh. Maunya, saya termasuk orang yang nggak betah di rumah. Oh. Jadi makanya terus naik gunung, main kemana itu. Oh, senangnya ngelayap ya? Terus sampai akhirnya terjebak ngelayap. Akhirnya katut sama teman saya. Dulu sempat daftar di Semarang 98. Oh. Terus 99 saya ke Jogja. Di Semarang dulu cita-citanya apa? Daftar apa, Mbak? Bahasa asing, Bahasa asing. Bahasa asing apa? Inggris Belanda. Oh, tapi dulu di SMA-nya memang dapat pelajaran bahasa. Bahasa Inggris. Oh. Ada ekstranya tuh. Tapi kemudian kok Ya, bisa terus pindah ke saya Jogja? ke Jogja, yuk katut itu. Kalau anak seni biasanya ngono kuwi. Iya. Mantong katut koncone Bener, terjebak bener. di situ, Bener. ya wis dilakoni kan ngono kuwi. Ya itulah seni memang penuh jebakan. Kalau katanya Pak Sal Murgianto itu, Ngori gitu. Tapi ini beneran, ini aku mengutip dari katanya Pak Sal Murgianto, katanya di seni itu orang bisa menemukan dirinya, tapi di saat yang sama dia juga bisa kehilangan dirinya. Terima kasih. Langsung tutup. Langsung rampung. Sudah langsung di ini ya. Ya. Nah itu terus kenapa jenengan sampai sekarang bisa terus yakin untuk menjalani kehidupan perteateran yang penuh ketidakpastian ini? Nah, karena sudah terjebak itu tadi. Okay. Dulu kan terus teman saya daftar di kita sama-sama daftar di UGM. Biasa kan mesti ekspektasinya ke sana kan, ke UGM nggak lolos. Kemudian teman saya di Wibaha ya, yang jalan sini apa namanya? Yo daerah barat. Oh. Bukan Widya Mataram toh? Bukan yang di Ngasem loh ya. Widya Wibaha. Oh, dia oke. Widya Wibaha, terus dia daftar di situ. Saya ketemu sama teman-teman seni rupa angkatan-angkatan lawas itu. Mau daftar apa gitu loh. Daftar apa ya Mas? Saya kalau SMA kan teater. Yeah. Udah seni rupa aja, dipaksa saya nyeket botol dadine apa jeneng piring kan. Pokoke wis model bentuke wis ra karo-karuan. Yeah. Enggak kata aku seneng teater wae Mas aku bilang gitu. Terus akhirnya daftar di teater itu dan keterima. Lah terus begitu lulus. Nah. Lulusan teater kan juga macam-macam jualan jadinya. Ya deg-degan nih lo ngomongnya. Ada yang malah jadi ngelas, itu juga ada yang jadi sales. Kerja di bank juga nggak banyak. sedikit. Jadi bank juga merupakan alternatif pekerjaan yang paling banyak ya. Nah, terus kok kenapa bisa tetap istiqomah? Wah, bertahan di teater itu gimana, Mbak? Pasti ada godaan toh. Wah, baru lulus juga aku ngopo ya. Nah, itu gimana kalau intinya dulu? Habis dulu saya sempat kerja di Jakarta, Bandung, ya ikut industri. Nggak lama itu, tapi ya cukup menguras waktu ya, menguras ini. Terus akhirnya gempa itu, kemudian saya stay di Jogja. Stay di Jogja itu pun masih ada yang komen, loh, kowe ngopo ning Jogja? Konco-konco aja pada ke Jakarta, loh saya ini pendatang ya ke Jogja, masa harus disuruh pergi lagi gitu loh. Lali nek aku itu wong Jogja gitu. Ya mung kuliahnya lama ya di Jogja. Aku iki dudu wong Jogja, wis nang kene kok iso diusir meneh. Ya wis akhirnya di Jogja, terus kemudian dapat tawaran main di teater Gandrik. Ya sampai sekarang. Oke. Itu berarti jenengan mulai masuk Gandrik tahun 2000 setelah gempa itu? Ya. Oh, 2006 2007 ini. 2007. Oh. Nah, kok kembali tertarik pada teater terus dan langsung bertemu dengan Gandrik itu gimana kisahnya, Mbak? Waktu itu saya ditawari sama Pak Juju, kan lagi proses itu sama Mas Gentong sama Pak, saya lupa ya, waktu itu ada pentas dengan kasepuhan, dengan orang-orang sepuh, kemudian main di situ, terus ya continue intens aja. Setelah itu ada pementasan gitu. Sampai sekarang. Ya dulu juga bergabung dengan beberapa teater, ada lembaga teater perempuan, terus ikut
produksi. Kalau di teater dulu kan misalnya Mas Dinu nih punya produksi, misalnya nggak ngajak saya mesti kan, kayak orang ngajak aku toh, Terus nanti kalau di teater, yang lama loh ya, yang lama itu mesti ada kebiasaan menawarkan diri. Aku ki mbok di casting, jadi kalau nggak di casting rumangsa aku elek banget boyo mainnya kok nggak di casting gitu ya. Jadi nggak diajak. Kalaupun nggak ada castingannya di situ, tokoh apa, ya wis meso mesti. Do macak dhewe-dhewe mlebu ning panggung wis biasa gitu. Ya semenarik itu dan apa ya? Ya wis terjebak iki mau Din. Ya. Nah, ini juga menarik ya di mungkin di Jogja itu salah satu yang menarik dari perteateran Jogja ya karena kecairannya itu. Mungkin kalau di tempat lain mungkin lebih kaku ya. Mungkin Jogja ya itu aku mbok melu, mbok dijak terus waton masuk aja itu bisa masuk aja gitu. Nah, ini juga menarik. Nah, terus jenengan ngomong-ngomong soal tadi kita kan sudah sempat menyinggung di depan bahwa jenengan sempat bukan sempat ya, memang selain menjadi aktor juga berkecimpung kalau di produksi bagian keuangan dan bagian logistik. Nah, itu gimana bisa sampai ke sana itu, Mbak? Kalau untuk keuangan nggak tahu ya, itu biasanya kepercayaan ya. Jadi kan kadang kita punya entah feeling sendiri atau apa, kan saya juga nggak tahu yang sutradaranya. Nanti kamu ini ya, saya dibantu untuk megang keuangannya sama tolong dibantu untuk logistiknya gitu, biasanya begitu. Dari satu pementasan lumayan lama ya berproses sama Lembaga Teater Perempuan dulu di situ, terus ya setelah produksi berikutnya di situ terus gitu, keuangan dan logistik. Nah, tapi jenengan sebelumnya memang pernah berkecimpung di bidang keuangan sebelum. Berarti memang baru di teater itu? Iya. Oh, nah kalau sepengetahuan jenengan sendiri ya, mungkin apa sih sebenarnya yang menjadi ciri khas atau kekhasan dari keuangan sebuah produksi teater itu apa, Mbak? Yang setahu jenengan? Rumit ini. Harus bulat, Mbak. Ini rumit itu. Itu kalau di teater sifatnya mengalir ya. Kalau di sini kan ada teman-teman Mas Tikus, ada Mas Siu, mungkin mengerti ya. Artinya bahwa keuangan di teater itu kan tidak, kalau kita membayangkan keuangan kan jadi terus dana yang begitu besar gitu, enggak. Tapi dana iki aku saonone semen tolong dicake ngono kan wis mau mecek ngene iki. Iki semennya dikon ngecake dengan teater itu kan kelompok ya, enggak cuma 1-2 orang yang harus dikelola gitu, harus di manajemen untuk logistik gitu. Jadi kalau di teman-teman sendiri, kalau di teater mungkin sampai sekarang juga bahwa kalau kita meminta tolong kepada orang lain yang mau membantu kita, ya, kalau neng wong Jawa iki apa ya? Nguwongke. Jadi kalau kita tidak bisa memberikan misalnya fee atau apa gitu ya, kalau kebiasaan gitu kan, ya itu salah satunya adalah nguwongke. Jadi sepantasnya kita memberikan ucapan terima kasih dengan cara memberikan makanan, minuman selayaknya. Gitu. Nah, ini juga aku juga menarik nih, Mbak. Aku sendiri memang selalu payah kalau soal keuangan, apalagi di teater ya. Nah, mungkin ada tips nggak, Mbak? Atau mungkin pengalaman Mbak ketika bagaimana sih menentukan taruhlah fee ya, fee di sebuah produksi, khususnya bagi aktor ini itu kan pasti beda-beda. Bahkan bisa jadi aktor yang senior walaupun perannya sedikit, bisa jadi dia tetap mendapatkan porsi yang lebih banyak daripada aktor muda yang perannya lebih banyak. Nah, itu kalau jenengan sendiri selama ini pengalamannya gimana, Pak, untuk membagi imbalan kepada para aktor atau tim produksi yang lain itu bagaimana cara menghitungnya? Sekarang apa yang dulu? Ya. Kalau dulu itu tergantung dari sutradaranya. Dia akan memberikan imbalan itu berupa apa gitu ya. Kalau teman-teman kuliah kan nggak ada ya. Memang dulu tidak ada kebiasaan untuk memberikan apa berupa uang gitu, nggak ada. Memang kita sendiri pun apa ya, orang usah dibayar wae kene gelem mangkat gitu loh. Gelem latihan gitu. Kalau anak-anak teater dulu gitu. Mungkin sekarang pun juga begitu ya, masih ada tentu saja loyalitasnya sebesar itu. Jadi aku rasa mau bayar apa-apa, mas yang penting aku di casting.
Geteh. Iya, latihan itu kan nggak cuma sejam 2 jam kalau teater. Bener. Kan latihan nggak cuma sejam 2 jam, itu bisa dari siang sampai sore berhenti, Iya. ya pulang ke kos, sore berangkat lagi sampai pagi. Iya, iya. Rasa kita situ. Mbok sampai saiki wis ono yang kayak Masih gitu, ada. gitu. Manajemen kalau sekarang kan sudah apa ya, kita memanage awake dhewe ya. Yeah. Oh, kemampuan tubuhku cuman sebatas ini gitu. Betul. Dan aku punya tanggung jawab yang lain gitu kan, harus bisa manage itu. Nah, kalau secara profesional, nah, tadi kan misalnya taruhlah produksi teater kampus. Nah, kalau secara profesional, taruhlah seperti di teater yang jenengan sekarang geluti itu, misalnya sudah ada funding, nih tak berikan dana segini, nah itu gimana jenengan membaginya, Mbak? Oke, kalau biasanya kita tentu saja kan nggak aku sendiri, jadi memang ada tim yang mengelola itu, Oke. gitu ya, mengelola itu dengan sepengetahuan sutradara, sepengetahuan Pimpro, semuanya. Dan kalau di Gandrik sendiri ada kasepuhan orang-orang sepuh ya, seperti Pak Butet, kalau yang sepuh-sepuh itu biasanya dilibatkan untuk mengelola itu, untuk menentukan itu. Dan kami sistemnya kan manajemen terbuka, jadi semua tahu. Semua tahu income-nya berapa, pengeluarannya berapa, Mas Dino dapat berapa, Mas Tikus dapat berapa, itu semuanya tahu. Bahkan sampai kru pun tahu. Oh, itu berarti dibicarakan bersama ya, nggak cuma dari jenengan saja masalah? Iya, jadi kalau biasanya pakai poin kalau kita. Oh, gimana itu Mbak poin maksudnya? Penghitungan poin. Jadi ada